semuanya, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Naya Titania dari kelas manajemen Besore dengan NPM 235111047. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang membahas tentang bab 7, yaitu aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Apa saja sih yang harus kita bahas? Yuk kita bahas bersama-sama. A. Aspek pasar. Tantangan utama perusahaan-perusahaan adalah bagaimana membangun dan mempertahankan bisnis yang sehat dalam pasar dan lingkungan yang terus berubah. Agar perusahaan ini tetap dapat survive, perusahaan yang harus mampu mengenali pelanggannya. Dengan kata lain, pasar sasaran yang dituju dengan tepat akan memudahkan perusahaan dalam melakukan existing strategi. Nah, definisi pasar yang lebih luas menurut Stanton adalah pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemampuan untuk membelanjakan. Nah, dari definisi tersebut dapatlah diketahui adanya 3 unsur penting yang terdapat dalam pasar, yaitu yang pertama, orang dengan segala keinginannya, yang kedua, daya beli mereka, yang ketiga, kemampuan untuk membelanjakan uangnya. Nah, pada pokoknya pasar juga dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pasar yang membeli barang untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut lagi. Yang kedua ada pasar industri. Pasar industri adalah pasar yang terdiri dari individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli produk atau barang-barang itu untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memproduksi barang lain yang kemudian akan dijual. Yang ketiga pasar penjual, yaitu adalah suatu pasar yang terdiri dari individu-individu atau organisasi yang membeli barang-barang ini dengan maksud untuk dijual lagi atau disewa lagi untuk mendapat keuntungan atau laba. Yang keempat pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah proses di mana terdapat lembaga-lembaga seperti lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan instansi lainnya. Nah, yang pertama ada pasar sasaran. Nah, pasar sasaran adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Nah, adanya sekelompok orang dengan ciri-ciri yang sama belumlah berarti mereka membentuk pasar sasaran. Hanya bila mereka mempunyai ciri-ciri yang sama sebagai pembeli, maka barulah berarti mereka mempunyai suatu pasar sasaran. Yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses di mana pasar dibagi menjadi perpelangganan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama yang mengarahkan mereka untuk merespon tawan produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dalam cara yang sama. Alasan membentuk pasar sasaran. Nah, penentuan pasar sasaran sudah dilahirkan sejak awal pemasaran. Faham penentuan pasar sasaran didasarkan atas kenyataan bahwa pasar bukan bersifat homogen, melainkan benar-benar heterogen. Nah, dengan kata lain, tidak ada 2 pembeli atau pembeli potensi dari suatu produk yang pernah identik dengan semua hal. Namun demikian, kelompok-kelompok besar potensial mempunyai ciri-ciri yang sama dan tertentu yang mengandung makna tersendiri bagi pemasaran, dan setiap kelompok yang sedemikian itu membentuk suatu pasar. Nah, dasar-dasar penentuan pasar yaitu penetapan pasar sasaran dilakukan setelah meninjau lebih lanjut golongan konsumen potensial yang akan menjadi sasaran bisnis. Nah, peninjauan dilakukan dengan mengevaluasi daya tarik relatif dari setiap pembagian golongan. Nah, penilaian ini didasarkan pada ukuran, potensi penghasilan, dan tingkat pertumbuhan. Selanjutnya, loyalitas pelanggan. Banyak perusahaan telah melakukan investasi besar-besaran untuk mengerti siapa pelanggan mereka sebenarnya dan langkah-langkah apa yang perlu diterapkan untuk mempengaruhi pelanggan tersebut sehingga mereka tetap serta atau bahkan kontribusi yang diberikan ke perusahaan semakin besar. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you in the next video. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.